Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jauh dari yang sudah dijelaskan oleh Dewa Hermanto. Lalu kemudian juga muncul tafsir serupa. Walantar doang dan hudu warna soro kata tapi aminatah. Jadi tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap dirimu sebelum engkau masuk ke golongan. Ini sebuah balasan dari tafsir yang lain. Artinya apa? Bahwa secara manusia saja orang Islam juga tidak akan rela kepada orang Yahudi dan Nasrani yang belum masuk ke golongannya. Sudah masuk ke golongannya juga tidak akan rela sebelum masuk golongan Nabi ini. Padahal Islam itu di Indonesia mata besarnya itu ada Syiah, ada Sunni. Syiah ada 12 aliran, Sunni banyak aliran. Sama-sama Sunni, Matla'ul Anwar yang diampu oleh Menteri Agama kita, kemudian Al-Wasliyah, ada Nahdlatul Wathon, ada SI, macam-macam. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Sudah sama-sama Sunni. Kalau belum masuk golongan kita, tidak akan rela. Karena akan terjadi persepsi dari masing-masing orang itu berpegang pada masing-masing tafsirnya sendiri-sendiri. Dan itu dibolehkan karena saking luasnya ilmunya Allah, sehingga sampai dikatakan ditafsiri, dicatat, ditulis ilmunya Allah itu kata kertasnya itu 7 benua dan tintanya itu adalah 7 samudra. Tidak akan bisa. Nah, inilah yang melahirkan banyak persepsi. Lalu kemudian di kalangan Sunni sendiri juga akan muncul bahwa umatku, sebuah hadis menjelaskan, akan pecah menjadi 73 golongan. Nasrani pecah menjadi 72 golongan. Yahudi pecah menjadi 71 golongan. Tetapi kalau kita melihat perkembangan sekarang, Nas itu sudah berubah, karena Nasraninya sudah berubah menjadi 299 golongan. Jadi di Indonesia ini ada Nasrani yang berasal dari 7 ares, ditambah dengan 2 ares baru, yang ini dikatakan oleh kelompok teman-teman Kristen sendiri sebagai duri dalam daging, yaitu kelompok Mormon dan Saksi Yehova. Nggak pernah bisa bersatu. Bahkan Rasulullah itu sempat berdoa, ya Allah, hindarkanlah umatku supaya tidak mendapatkan azab di dunia, apa yang disebut bala atau bencana. Oleh Allah dikabulkan, ya, umatmu tidak akan mengalami azab seperti zamannya Nabi Nuh, ya kan? Lalu Nabi Muhammad juga berdoa, ya Allah, jangan sampai umatku ini kelaparan seperti mana umat-umat Nabi Yakub, zaman Nabi Yakub atau Nabi yang lain. Dikabulkan oleh Allah. Maka insya Allah umatnya Rasulullah itu nggak mungkin kelaparan. Oh, ada virus corona kayak gini aja
Buah masih turah-turah, itu masih ada 2 plastik di taruh di sana sama badan. Ya kan? Dengar. Tetapi doa yang ketiga, ya Allah, umatku persatukanlah. Nah ini munculnya bahasa India itu. Allah menjawab nehi. Ya sekarang sama-sama NU-nya DKI sama NU-nya Surabaya, Jawa Timur sama NU-nya Jawa Timur beda. NU-nya DKI itu agak kadrun-kadrun sedikit. Sama-sama NU loh. Pilihan gubernurnya berbeda. Dan itu yang gak ngumpul gitu. Ada sahabat saya itu yang semula zaman SBY bisa bersatu gitu. Nah sekarang ketua MUI malah orang NU gitu, dia malah ya boleh sih mendatangi Bang Toyib yang sudah lama tidak pulang juga. Pulang-pulangnya kalau silaturahmi kan dasarnya silaturahmi boleh saja, jadi mahal silaturahmi boleh. Nah ini sudah NU berbeda, pilihannya sama pun berbeda. Yang satu terlalu ngecebol, yang satu setengah-setengah saja, ya kan? Nggak, ada yang satu lagi malah ngampret. Semuanya memang sengaja dibikin oleh Allah untuk begini sebagai koreksi. Karena kalau semua dukung itu pemerintahan yang semuanya dukung karena ketakutan, itu kemudian bukan republik tapi diktator. Nah diktator bisa berkembang lagi kalau mau dilihat ilmu teori kepemimpinannya, yang namanya diktator mutlak, ada diktator semi diktator atau diktator partisipasi. Ini sama dengan demokrasi terpimpin misalnya. Nah sekarang yang berkembang demokrasi Surakarta, katanya demokrasi Pancasila, persatuan Indonesia. Kalau persatuan Indonesia maka harus rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang yang terjadi demokrasinya bagaimana? One man, one vote, satu suara, satu orang, satu suara. Tidak membedakan loh. Kita kan tidak mengenal kasta. Maka suaranya seorang copet itu sama dengan suaranya seorang kiai, satu. Suaranya pendeta sama dengan suaranya seorang garong. Suaranya biku sama. Nah, ini yang kemudian melahirkan deviasi dari aneka tafsir. Aneka tafsir Al-Quran. Maka kalau sudah semua saling keminter, jadi susah mana yang ulama betulan, mana yang ya ular, ya aman, itu repot. Ulama itu kalau orang Cirebon atau orang Tegal, kalau yang nggak cetok ya ular, ya aman, ya sifatnya kayak ular juga kayak penyakit. Ini yang mana? Tentang corona saja tafsirnya macam-macam. Orang tidak mau melihat bahwa suatu saat tandanya kiamat itu adalah kalau Ka'bah tidak ada yang keluar. Nah ini tafsirnya macam-macam. Itu kan Ka'bah nggak ada yang keluar selamanya. Ada yang mengatakan hanya 1 hari, ada yang mengatakan hanya sekian jam, ada yang mengatakan wow itu kan nggak ada yang keluar, tapi kan di Lahul Mahfuz di arus malaikat kan berdoa, berarti merusak apa misi dompet itu kamu nggak ngerti kok malaikat doa kita. Ini menjelaskan soal kiamat. Soal kiamat itu dunia, bukan dunianya malaikat, dunianya manusia.
Maka tandanya juga Baitul Mukarram ditujukan untuk manusia. Ka'bah tidak ada yang tawaf. Coba kalau nggak ada corona, ya nggak mungkin lah. Kita tahu kita berumrah berulang kali. Itu Indra itu sampai masuk dalam desek-desekan sampai sengal-sengal. Udah kan, udah meroyokan kayak gitu hanya sekedar ini. Segelintir orang saja tidak ada. Sampai kemudian keputusan pemerintah Saudi Arabia ini diprotes banyak pihak, akhirnya dibolehkan tawaf, tapi tidak di sekitar Ka'bah, tapi di bangunan lantai 2-nya. Apakah ini masuk kaul bahwa Ka'bah tidak ada yang tawaf? Atau bagaimana? Ini tafsir lagi bahwa yang namanya tawaf itu karena ada syarat disunah muakadakan mencium Hajar Aswad. Kalau tidak bisa dengan menempelkan bibir dan diarahkan kemudian ke Hajar Aswad. Kalau Sayyidina Umar justru tongkatnya yang dicolokkan ke Hajar Aswad. Ini kan beda dengan orang Madura, dengan orang Jawa, orang-orang Asia. Kalau tahu Hajar Aswad itu kayak melihat berlian yang juga kayak apa gitu. Padahal dulu saya tidak ubah cuma bawa tongkat dicolok kayak begitu sambil berjubel. Kalau saja Rasul itu tidak mencium uang, nggak suci. Lalu di sini royoan sampai muncullah sakaklar auranya Ustadz Mose asal Madura. Yang barang siapa kepengen mencium Hajar Aswad bisa 500 real. 500 mau kecil. Jadi tafsir lagi. Coba kalau nggak ada corona, nggak ada kejadian itu. Padahal kiamat itu yakin akan terjadi. Pada waktu bencana di Palu, saya sudah ngomong. Sebelumnya saya sudah ngomong, saya melihat bahwa ada orang yang begini. Ketika teman-teman santri sama-sama riado di Gunung Lawu, melihat ada begini, dibuka pintu-pintu bumi, pintu-pintu langit dengan suara yang bergemuruh atau yang berteriak-teriak sampai orang pada bingung. Kejadian di Palu. Nah, di Palu itu menimpa diri saya. Jadi anak saya yang ada di Palu itu ketika kejadian jembatan yang kayak Watergate itu hancur, itu di sekitar. Nah, uminya mah bingung, bagaimana anak kita radio nggak bisa hidup, semua nggak bisa hidup. TV menyiarkan bahwa hanya satu yang meninggal. Kan? Saya seketika menjawab enggak, ribuan yang meninggal. Karena saya kan sudah tahu, diberitahu oleh Allah, bukan perusak burung wilara itu tahu sebelum kejadian. Karena tahu sendiri, nggak bisa seseorang, nggak ada yang namanya orang sakti memiliki ilmu sabto pandalu bisa melihat dalam rangkaian 7 tingkatan sabto pangroso, memiliki 7 tingkatan rasa di dalam hati, atau sabto pangrungu bisa mendengar pesannya dari 7 tingkatan alam. Zaman dulu kan begitu. Maka dulu pesantren, orang-orang pesantren itu untuk belajar ilmu telepati begitu, itu suara berpuasa setahun setengah. Kemudian kalau mau menerapkan ilmu mata aji wajibu sabto pangrungu. Kalau nggak kuat-kuat malah kena kerja kostratnya itu. Dan nggak perlu sekarang Allah memudahkan dengan handphone. Ada orang berteriak-teriak nyanyi di Papua, di Afrika, di Zimbabwe, di negeri yang jauh-jauh, kita bisa langsung mendengar. La ilaha illallah. Pengucapan berat-berat yang penting maksudnya ngono. Dan kita bisa ngerti kok. Cukup dengan handphone.
Dan itu muncul di Palu itu yang disebut gabah. Banyak orang menyebutkan itu gabah itu makhluk paling rendah. Dalam hadisnya, dalam ayat Quran juga wa man dabati bila Allah rizquhullah, diberikan rezeki Allah. Ya rezekinya ya kalau mau kiamat begitu diantaranya. Tapi ada yang menafsirkan itu bangsanya ular, bangsanya yang merayap, ya kuro, bukan. Ini ternyata makhluk astral, termasuk gabah yang akan keluar pada zaman kiamat, makan orang. Dan itu belum, karena istri minta timbangan dari ribut malah, ya usah saya. Wah, sholat maghrib pagi lihat anaknya bagaimana? Alhamdulillah itu setelah sholat maghrib saya mohon ya Allah daripada keluarga saya gegeran ribut, tolong perlihatkan kayak apa ini anak saya. Dan itu sudah disangka binatang yang namanya gabah itu. Padahal anaknya baru aja pulang umroh, anak paling baik. Lalu kemudian saya melihat ada anak muda kecil narik bapaknya ini. Ternyata benar kejadiannya. Oh mas selamat mana? Mas Kris selamat. Tidak jadi dimakan gabah. Itu makhluk yang merangkak. Sebelum itu saya sudah melihat ketika saya melakukan tahlil di daerah Jogja. Itu makhluk-makhluk begitu pada keluar. Saya sendiri sampai apa iya sih? Oh sudah pada keluar. Itu bagian tanda-tanda ya. Kayak corona ini asbab munculnya tanda kiamat yang lain yang lebih jelas, yaitu ada Ka'bah, tidak ada yang tahu. Wah, percaya atau tidak percaya? Nah kalau itu Ka'bah ukurannya untuk tawaf bukan sekarang, zaman dulu, ya cuma di sekitar Ka'bah, maka di situ disebut ada kemudian rangkaiannya makam Ibrahim. Dan makam Ibrahim itu apa? Apa kuburannya Nabi Ibrahim? Bukan. Makam Ibrahim itu kedudukan Ibrahim pada waktu itu meletakkan batu. Itu nempel di Ka'bah. Kok mau sholat? Ya tidak mungkin apa sholatnya harus naik ke Ka'bah. Untuk yang zaman sekarang nggak mungkin, zaman dulu sih masih mungkin. Karena di sekitar Ka'bah dulu itu ada emplek-empleknya tenda dan sebagainya. Jadi bisa saja sholat di dekat makam Ibrahim di situ. Mereka di tenda-tenda itu yang sekarang sudah dibongkar semua, lalu dipindahkan. Itu saja. Bahwa tanda yang lain sekarang ini laki-laki menyerupai perempuan, banyak LGBT, bencong, waria, wanita pria, wah banyak banget. Atau pria yang wanita juga banyak. Juga termasuk santri sama juga barangkali ada waria. Pukul. Kenapa Pak? Sudah tua-tua makan terus ya toh. Punya ganteng nggak rapi. Asobirin Pak. Inna Allah asobirin. Itu tanda kiamat. Gitu. Lalu dikai kenikmatan oleh Allah ngomong digawe nyuruh. Kok lah nek malaikatnya jengkel diganti keran gitu bagaimana? Ini mau kecil tak raya. Tumur gitu kan gimana? Orang modal, orang umat. Kami pusing. Ini bagian tanda-tanda kiamat. Sakter. Ukut. Itu paranet corona. Jadi corona bagaimana? Nah sekarang lalu muncul teori-teori ada teori-teori ini karena penganut Jabariyah. Ada yang Mu'tazilah. Lalu muncul analisa ini karena Asy'ariyah, bakal Asy'ariyah. Salah orang mendengar kayak gitu, teori ini orang tetapi dengan munculnya corona, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia.
Lalu saya lihat medsos sudah mulai mengemukakan apa sih Jabariyah? Apa sih yang namanya Khawarij? Apa sih yang namanya Asy'ariyah? Orang sudah mulai dengan nanya, rakyat mudeng apa tidak mudeng, prakteknya gimana? Yang penting orang sudah mulai membaca itu. Ini kan berarti terjadi pengulangan seperti janjinya. Kowe bakal jadi umat yang hebat, tak terkalahkan, memiliki kelebihan macam-macam di sisi Tuhanmu kalau melaksanakan janjimu. Maka kemudian seniman-seniman Indonesia juga persoalan janji ini jadi lagu. Janjimu yang dahulu lama sudah tersimpan dalam hatiku. Rahmat Kartolo. Tapi dijawab oleh Rahmat Kartolo, memang lidah tak betulan. Lalu yang semula kizik-kizik tidak pernah dibaca, sekarang sudah mulai bermunculan, termasuk doa sapu jagatnya Sunan Kalijogo muncul sekarang. Ojo turu ono kitu rumangsa wengi pulang mulai belajar. Ada hikmahnya. Oh, anak itu kayak anak-anak saya dulu jadi guru SD, guru SMP, guru SMA, bahkan dosen di beberapa perguruan tinggi. Itu orang jenis bocah yang dikandani enak, jangan begitu, itu langsung. Gitu. Ada yang jangan begitu dong. Iya, tapi kan pakai baru 2-3 kali baru. Oh, gini setelah mau dipotong. Tapi ada juga yang jangan begitu. Kompak misalnya nggak boleh jalan. Itu ada. Yang sudah dia sampai ada juga yang sudah sampai dikenalkan anak pejabat, pegawai negeri, pejabat BPN itu. Anaknya ya baik, rumah sudah punya rumahnya gede, dikenalin. Katanya malah milih tunangannya yang dijemput. Jadi semua nggak mau dia tunangan, dia dipacar. Itu mah cinta sebelah tangan, bertepuk sebelah tangan, dia nggak punya lah. Tepuk itu bohong yang satu tangan, yang satu tembok harus ada tempurannya. Gitu. Mau menentukan terus. Ya sekarang akhirnya tanya terus gimana dibayar? Dia terlambat sudah. Anaknya ya kamu lah emang beda loh. Ya, dulu. Sekarang udah mau kapan minta doain tak masa. Udah kamu mau cepet ke lawang, kalau bikin kamu silakan. Kiai angkat tangan bang. Kalau sudah sampai kiai nyariin jodohnya kan nggak mungkin kiai nyari jodoh orang miskin. Jadi ada santri cari jodoh orang kaya, sekurang-kurangnya anak pejabat. Paling tidak biasa lagi makan gratis di pondok. Paling tidak kan gitu toh, ya. Begitu, Leo. Istiqomah dalam jalur kemiskinan ya silakan. Pemuda masa kini. Nah, jadi ini melahirkan corona ini melahirkan hikmah. Kadang-kadang ada yang harus dengan ditempelin dengan keras begitu, peringatan. Maka Rabbana kolak tahada batila subhanaka watina adabana. Dan ini kalau ditelusuri benar oleh warga NU, maka akan menunjukkan sebuah problem solving. Sebuah problem solving.
Jadi kalau yang satu mengatakan udahlah semuanya itu sudah di tangan Tuhan, malaikat punya kapan, nggak mungkin salah yang mati siapa. Yang satu lagi berpendapat semuanya itu di tangan Tuhan. Kalau memang Tuhan belum mau, belum. Tetapi yang namanya Asy'ariyah yang kemudian diadopsi oleh pahamnya Nahdlatul Ulama, yo ngono neng aja ngono. Fa idza azamta fatawakal Allah. Ini pernah diterangkan Rasulullah. Ada sahabat datang ditanya, ontamu di mana? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bulan. Ya Rasulullah, ngobrol. Ontamu di mana? Saya tawakal ya Rasulullah. Semuanya kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Jangan, ini onta tidak ada imbangannya dengan Tuhan. Onta itu nggak kayak kamu, wong kamu aja dikandani belur, apalagi onta. Kaliin dulu ontanya di Tancang dulu dipantau, baru kamu tawakal. Datang kepada saya, ngobrol, serahkan keamanan onta itu mau dicuri apa enggak. Yang penting kamu sudah menempatkan di tempat yang aman, ditalikan. Sama dengan yang sekarang. Ini jadi problem solving Asy'ariyah ini. Jangan terlalu kembali soal corona terus. Jangan batasi kayak Jenderal Gatot Nurmantio. Jangan batasi orang Islam untuk kumpul di masjid. Silakan datang ke masjid. Ya jangan kembali begitu. Ini kecuali sudah ada pemeriksaan selektif bahwa yang datang itu tidak ada yang terpapar corona. It's okay kayak yang dijelaskan di wakil tadi gitu loh. Kalau yang sakit nggak usah datang. Ini kan enggak. Masa gua sendiri yang sakit, yang lain dia sakit. Atau sama hamba Allah. Dia bisa mempercepat mendapatkan tiket surga. Ini kan jihad. Dan kacau gini. Ramai masjid. Ramaikan masjid itu kalau begitu nanti nggak ada Jumatan, nggak ada ini. Yang biasanya aja sholat wajib, sholat ini nggak pada sholat. Ini Jumatan seminggu sekali gayanya sok banget. Ini pernah saya ngikuti itu. Waktu sholat di luar kota, pengawalnya sibuk mau cari masjid sholat Jumat. Terus itu mau kamu ngapain? Sholat Jumat itu soalnya kita kalau sampai tiga kali tidak sholat Jumat, itu harus dibuka atau malah kafir itu kafir loh. Jaraknya berapa kilo dulu? Ya kalau dulu bisa sampai ribuan kilo. Yang ngapain dukung pokoknya itu yang namanya musafir 80 atau 90 km. Jadi kalau kamu bepergian lebih dari itu, maka sudah boleh menjamak atau mendapatkan rukhsah. Itu. Jadi juga pergi itu agar itu dibuka masjid ini. Sholat ini kepakisan namanya, bukan pengikut fikih yang baik, tapi kepakisan namanya. Ini yang bikin ribut dunia ini begini. Maka jangan merinci. Kalau dalam keadaan begini, ya biarlah masanya berlalu inkubasi corona itu 14 hari. Kenapa sih? Nggak pergi 14 hari. Dari umur 1 sampai 60 tahun itu para jenderal, para kopral, para kiai, para ustaz itu sudah meninggal terus pergi terus 14 hari duduk di rumah. Kenapa nggak tahan? Ya sudah biar aja dulu. Masa inkubasinya hilang, coronanya hilang, baru. Kan rezeki katanya nggak bakal hilang. Kita jadi rumah pasti rezeki datang. Oh saya dapat angkot dari guru-guru tadi ada langsung karena ingat sahabat ya. Sama-sama dalam keadaan sepi begini, kami juga nggak ada yang mau bayar. Sopo sih bayar gurunya ya Ustaz.
Yang satu dapat, yang satu bagi loro. Itu biasa. Nah, jadi ini ada hikmahnya corona. Tapi ya tetap jangan kehilangan kendali iman bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir itu memang benar. Maka kita mengikuti paham Asy'ariyah itu ada tawazun, tasamu, tawassul, iktidal tumaninah. Ini iktidal tumaninah ini Jabariyahnya ini. Jadi gabungan antara Khawarij, Mu'tazilah dan Jabariyah ini namanya Asy'ariyah. Ini NU tengah. Kalau bahasa Jawanya mono yo mono, ning ojo mono. Maka nggak usah takut dengan virus corona, tetapi orang usah kemudian menjadi pemimpin sombong. Dan ini karena kebodohan bangsa kita, pertarungan antara Amerika dan Cina rebutan hegemoni ekonomi dan senjata pembunuh massal, maka ributlah. Yang saya katakan dalam tulisan saya jadi goblok kalau yang perang Amerika dan Cina, yang bodoh justru orang Indonesia. Wah, ini dolar naik sudah mencapai 18.000. Padahal kemarin baru 14. Sudah naik lagi 15, 16 dalam waktu yang singkat sekarang sudah 17.000. Kalau sampai nanti 18.000 apa enggak? Hancur. Siapa bilang yang hancur? Buktinya uang sak dunia udah pecah di AC. Makanya kan sekarang ada gelar SPD itu ya, sarjana pecah di AC itu. Indonesia mah tenang-tenang, masih makan salad, makan buku karena nggak ada di Tiongkok, ya juntal dong. Kemudian khawatir wah itu nanti usus buntu. Indonesia ini manusia paling hebat. Bukan karena bujunya, bukan nekat. Saya nggak ngerti, tetapi saya berharap karena memang senantiasa dialat-alati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ukuran negara lain sudah hancur Indonesia ini. Krisis ekonomi. Satu negara krisis ekonomi aja hancur. Krisis kepercayaan. Satu negara nggak ada kepercayaan, hancur langsung gulung tikar. Di Indonesia mana yang ada kepercayaan? Kepada presiden nggak percaya, pada menteri nggak percaya, kepada DPR nggak percaya, dimaki-maki, kepada tentara nggak percaya, kepada polisi nggak percaya, apalagi yang baru ditilang. Sistem genap, gaji genap. Wah, itu marahnya nggak percaya, Pak. Itu nggak percaya. Sama kiai nggak percaya, kiai aja dikatakan malah kiai gereja, kiai kadrun, kiai dukun, kiai sesat, iblis, macam-macam. Sama santri apa lagi? Ini logika hukum berbangsa dan bernegara di dalam politik dunia. Indonesia itu apa? Makanya kita pakai terminologi Gus Dur aja. Indonesia ini liberal bukan, komunis bukan, demokrat bukan. Apa Gus Indonesia ini? Negara yang bukan. Ini Indonesia. Jadi bagus. Mereka bingung orang mereka harusnya orang mati sudah langsung ditanyai begitu langkah. Tidak ada orang Indonesia yang juga bertahun-tahun mereka nggak tanya-tanya sampai jengkel, mereka mau mengajukan pensiun gini itu ada. Saya datang jam 1 malam di tempat makan khusus penuh, jam 2 penuh sampai subuh penuh, pagi barangkali mulai jam 6 penuh, mulai kali dulu. Sambil jengkel itu. Itu gara-gara kemudian pabrik antangin jadi berfungsi berlipat ganda karena mereka ikut minum antangin. Jadi Robbana ma khalaqta hadza
kasira. Subhanaka faqina adzabannar. Lo kalau diukur yang biasa, pengajian sudah jarang, tidak ada yang mengundang saya, santri-santri juga nggak ada yang banyak. Logikanya saya tidak dapat duit. Kalau nggak dapat duit, logikanya saya tidak bangun pondok pesantren. Tapi karena kemudian muncul ini kan Iwan ini bojonya baru, kemarin utang motor baru, kalau kemudian diberaka tidak bukan batu, bojo bisa lari kembali, motornya nggak terbayar, kuda lagi. Kalau kayak yang belum kawin kayak Ramli, Saiful, kayak Adi itu kakak kalau pernah merasakan, wah, pusing Pak. wah, penuh kepala. Nah, jadi ternyata ini juga merefleksi ulang. Gusti Allah dengan penyakit corona itu melakukan rekonstruksi terhadap paham-paham, melakukan rekonstruksi terhadap silaturahmi. Orang kemudian saling berbondong-bondong, sing mau kadrun, sing mau cebong sama kampret bersatu. Orang tidak ribut lagi maki-maki orang terus. Ya, karena maki-makian itu membuat Allah juga memaki bangsa ini. Belum. Jangan lupa itu anak Indah Doni Akibi itu cakupan tafsirnya luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.